إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Apanya Syekh? Ismi Sultan Abdul Rafiq. Al-an jalastu fil fasli isna syar'aliyah wa sata'allamu ila Yaman al-ahghab. Masyaallah. Walakin sa'as'al an mas'alati dirasah fil Yaman. Lau fi Indonesia an mas'alati dirasah Islamiyah apa kurang itu maksudnya dibanding Yaman gitu maksudnya. Karena di Indonesia ayat itu sudah lama. Kalau karena di Indonesia fakat layak sih. Nah, karena di Indonesia fakat layak di dua ini tidak layak. Dan ini ada semua. Khair insyaallah. ما دمت قاصدا اليمن أقصد التعليم الديني في اليمن والمدارس الدينية. نعم. وخاصة تلك المدارس الدينية الموجودة في حضرموت وفي تريب، فهي خير مثال وخير ما تذكر بعلوم الدين. إن شاء الله بعد أن تتم تعليمك الأساسي والثانوي تعلم شهادتك وتسافر إن شاء الله إلى اليمن ولا تقلق، فاليمن أمن وأمان وبلاد العلم والحكمة، وفيها الكثير من العلماء الأفاضل الذين سيقدمون لك العلم. كلما تريد أن تبني نفسك من أجله دينيا ستجده في قالب واحد ومع شيخ واحد إن شاء الله. Sangat mendukung dan doa terbaik dari Syekh Ali, semoga bisa menuntut ilmu di sana dan nanti bisa kembali ke Indonesia menjadi syekh ulama yang besar, ulama yang banyak memberikan faedah manfaat untuk masyarakat. Dan beliau menyarankan ketika di Yaman itu ada ulama yang luar biasa, ulama yang sangat tidak diragukan lagi tentang keilmuannya, yaitu Habib Umar. Jadi bisa belajar di sana. Dan yang perlu diketahui bahwa Yaman adalah merupakan tempat yang penuh dengan keilmuan dan hikmah. Jadi bisa belajar banyak hal di sana. Dan tidak usah merasa sedih dan takut ketika mau berangkat ke sana, saya tidak bisa, nanti tidak terima dan seterusnya, berbagai masalah yang ada, kemudian Anda takut terlebih dahulu, maka jangan sampai ini terjadi. Maka fokuskan pada niat Anda, bahwa niat untuk mencari ilmu, niat untuk memperdalam ilmu, dan niat untuk lillahi ta'ala. Tafadhal is'al saya tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Hadir. You can call me Hadir. Yes. I am from Serang, Banten. Ana jalastu fil marhalatil ula. I have question for you, miss. It's okay. Ana uridu as'alakum anil minhah at-tirasiyah fil Yaman aw Mesir. Li'anni uridu an ata'allama fil Yaman aw Mesir majjana. أولا نرحب بك في اليمن. You are so welcome in Yemen. Now Yemeni government does not offer scholarships, but I don't know those non-academic communities or organizations, if they offer scholarships. Still, I have no idea, because there are some Islamic organizations in Hadramaut, and I think there are a lot of
Indonesian students there. I don't know if they study there self-funded or they have got scholarship offered by these Islamic organizations. But if you want stability, I think you can find scholarships. Based on the information we got, scholarships are not offered these days by Union government. Welcome to Dr. Ali and also Ustadz Bukhari. Thank you so much for the occasion for our students. Yeah, you asked about the scholarship and chances to go to Yemen and Egypt, right? If you ask me, you can ask by English, but for Dr. Ali, he can answer in two languages, bilingual, yeah, Arabic and also English, yeah. But here I want to explain by English because I just can speak English, but not in Arabic. I'm so sorry, yeah. About the chances to go to Egypt and Yemen, yeah. Our government, Indonesian government, offers some scholarship, yeah. There are schemes for LPDP and also religious ministries, yeah. You can, apply for it, yeah. Not only for postgraduate scholarship, but also the undergraduate schemes, yeah. So there are so many chances for students who wants to study abroad, not only in Egypt and Yemen, right, but also in Europe, Australia, like Dr. Muad in the first halakoh, yeah. In the first halakoh, you still remember him? He also said that there are so many chances for Indonesian students to go abroad because Indonesian government also offers some some schemes, yeah, for students, especially santri. Pesantren is specialized scheme, ya. Untuk santri ada beasiswa tersendiri yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. So not only from the government of the school that we wants to go there, but our government is also offer for it, for the chances to go abroad for continue your study. What do you want to go to in Egypt and Yemen? What subject you want to go? What department? What department you want to go? Tafsir and Hadith. Oh, Tafsir and Hadith. I think if Tafsir and Hadith, you can found in Arabic countries, right? In Arabic countries, not in English countries. Okay, I think it can answer your question, ya. Sudah menjawab pertanyaannya. Oke, thank you so much. Ya, terutama di Yaman, karena beliau lebih mengetahui tentang keberadaan Yaman. Dan beliau tadi menyampaikan bahwa yang biasanya yang beasiswa itu adalah tentang ilmu-ilmu agama. Biasanya ya universitas-universitas yang bukan negeri, ya. Seperti misalkan ada di Ahqaf itu ada beasiswa. Dan tadi beliau juga menyampaikan tidak ada yang jurusan yang negeri itu jurusan umum dan seterusnya itu beasiswa, tidak ada, sangat sulit. Kalaupun ada mungkin sangat sulit. Yang banyak ya jurusan syariah, ya. Rata-rata ketika beasiswa itu jurusan syariah. Dan kalau sepengetahuan saya pribadi, nanti kalau di Habib Umar itu biasanya dipersiapkan Diyatus Shalihin, ya. Diyatus Shalihin itu setengah, ya, setengah dipersiapkan, setengah Diyatus Shalihin itu salah satu tesnya biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurul Laili.
Saya Direktur bidang pendidikan formal di Pondok Pesantren Bertaraf Internasional Giri Masdi Jombang yang beralamatkan di Desa Bulurejo Diwo. Di sini saya sebagai salah satu pembina juga dan juga wakil dari pengasuh yang mana keseharian juga bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di pesantren ini. Selain saya ada juga Ustadz Farid Junaidi selaku Direktur Bidang Kepesantrenan, kemudian ada Ustadz Syukron yang menjadi sebagai Kepala Pondok Pesantren, dan juga para kiai yang ikut mengkaji kitab-kitab di sini setiap malam untuk para santri. Pondok Pesantren Giri Masdi ini adalah cabang keempat dari pondok yang induknya berada di Banten. Pondok induk sudah berdiri kurang lebih dari tahun 2015 hingga sekarang. Kalau pondok yang ada di Jombang ini berdirinya kapan? Sedangkan yang ada di Jombang ini masih baru tahun 2023 bulan Juli. Jadi bagaimana ceritanya kok sampai ini kan setahu saya ini kan kolam tempat bermain, kolam renang, kok bisa dijadikan pondok ini? Gimana ceritanya, Bu? Jadi pengasuh pesantren yang kebetulan adalah Kiai Ahmad nih, yang kebetulan adalah alumni dari pesantren Tebireng. Beliau ingin mendekat kepada sanad keilmuannya di Tebireng, kemudian mencari lokasi di sekitar Jombang dan alhamdulillah bertemu dengan wahana kolam renang yang ini memang sedang dijual gitu. Ya mungkin ini karena sudah jodoh juga, akhirnya dibeli oleh beliau yang dioperasi sekarang sudah berhenti operasi sejak COVID-19. Berarti terakhir beroperasi kolam renang ini 2019, Bu, ya? Iya. Terus gini, Bu, terus ini kolam renangnya ini kan masih terbuntu. Kalau rencana dari pengasuh, kedepannya akan direnovasi, akan dibangun selayaknya pondok pesantren yang baik, karena memang kedepannya di sini akan menjadi pondok pesantren bertaraf internasional. Jadi mengapa pesantren? Karena di sini full mengkaji kitab-kitab, ya. Berbeda dengan pondok modern. Kalau di pondok modern mungkin masih belum mungkin bagus di bahasa atau kegiatan-kegiatan yang lain, tapi masih lemah di kajian kitabnya. Sedangkan di sini selain kajian kitab juga ditambah dengan wawasan kebahasaan. Kedepannya juga pengasuh berencana untuk mendatangkan pengajar-pengajar ya dari internasional yang sudah kami laksanakan, diantaranya dari Australia dan hari ini dari Yaman pematerinya. Terus ini, Bu, untuk sementara ini ada berapa santri yang mondok di sini? Dari yang di sini sudah sekitar 54 santri, 53-54 santri. Orang mana saja? Yang kesemuanya berasal dari Jawa Barat. Kok jauh dari Jawa Barat ke sini pondok? Karena memang dari pondok induk yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, maka oleh Yai diajak untuk ke sini memperdalam kebahasaan. Jadi memang syarat untuk kuliah di luar negeri kan harus menguasai bahasa dulu. Meskipun sudah baik dari segi penguasaan kita, penguasaan Al-Quran, kalau di pondok itu kan di sana takhusus Al-Quran, menghafal Al-Quran, lebih ke kajian kitabnya. Tapi karena fokusnya untuk belajar di luar negeri lulusannya, sehingga di sini memperbanyak juga materi tentang kebahasaan, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Jadi untuk jenjang ke depannya memang harus bisa bahasa Inggris, bahasa Arab itu, Bu, ya? Wajib. Lulusan dari sini harus selain menguasai kitab-kitab yang diajarkan sebenarnya di pondok-pondok salaf, ya, karena para asatid, dewan asatid kan
juga alumni dari ada yang dari Lirboyo, dari Tebireng juga, dan berbagai pondok-pondok yang berada di Jawa Timur yang mana beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk sanad keilmuan berada di Nahdlatul Ulama dan Aswaja gitu. Kemudian selain menguasai kitab-kitab tadi, para alumni juga harapannya menguasai bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, sehingga itu yang akan digunakan sebagai bekal studi di luar negeri. Rata-rata kan baik wali santri maupun dari santri sendiri berkeinginan untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Sebagaimana tadi banyak yang menanyakan bagaimana caranya ingin untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Terus ini Bu, untuk yang santri-santri yang ada di sini ini itu jenjangnya tingkat SD, SMP atau SMA? Tingkat SMP dan SMA. SMP, sanawiyah sama aliyah ya. Oke. Terus gini Bu, Ibu sendiri tadi saya lihat itu kok bahasa Inggris, bahasa Arab kok lancar. Selain di sini ngajar di mana jenengan Bu atau kerjaan apa jenengan Ibu? Kebetulan saya juga sebagai dosen di Universitas Hasyim Asy'ari di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, sehingga saya pun juga biasanya mengisi materi untuk anak-anak terkait bahasa Inggris dan juga penulisan yang mana itu nanti sangat dibutuhkan untuk mendaftar ke luar negeri, karena kan harus menulis entah itu esai, entah itu makalah atau artikel untuk digunakan mendaftar di luar negeri. Selain penguasaan bahasa tentunya. Terus ini Bu, ini kan untuk tahun ajaran baru ini kan butuh siswa, butuh santri. Ya. Apa-apa langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak pondok ini untuk menarik siswa ingin mondok di sini? Baik, kami sudah mulai mensosialisasikan, ya, baik memperkenalkan di tingkat lingkungan sini maupun di promosi di media-media sosial. Apa yang ingin disampaikan kepada kepala sekolah atau siswa yang ada di SD, MI, SMP, sanawiyah supaya tertarik masuk di pondok ini? Apa yang mau disampaikan? Bagi para orang tua, kemudian juga kepala sekolah, baik dari SD yang mau lanjut ke jenjang SMP maupun dari SMP yang ingin lanjut ke jenjang SMA, jangan takut untuk memondokkan putra-putrinya. Yang pertama karena kita tetap mengutamakan pekerti, mengutamakan karakter ya, kemudian juga sopan santun dan juga kedisiplinan yang itu sangat diterapkan di pesantren ini. Kemudian juga yang kedua, jangan takut untuk memondokkan putra-putri karena memang nantinya putra-putri kita lah yang akan kita harapkan menjadi harapan, tumpuan harapan kita ke depannya. Jadi terutama yang ingin putra-putrinya melanjutkan studi ke luar negeri ya, mulai sejak dini harus segera dipersiapkan agar nanti tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain, terutama yang dari yang dari sekolah-sekolah yang sudah lebih maju. Mungkin ada kelebihan atau fasilitas keunggulan yang ada di pondok ini? Salah satu keunggulannya itu di pengajian kitabnya. Jadi di sini pengajian kitab itu kalau di pondok yang lain tidak menyebut namanya gitu, misalnya di pondok-pondok tertentu itu bisa sampai setahun sampai 2 tahun bisa hatam, dengan di sini sudah bisa hatam 4 sampai 6 bulan. Kira-kira Ibu bisa tidak menjamin kalau setelah berjalan pondok yang ada di sini, kira-kira Ibu bisa menjamin tidak ada pembulian? Dijamin tidak ada, insya Allah tidak ada, karena para ustadz juga mendampingi setiap hari para ustadz, kemudian juga pengurus-pengurus pondok, dan kita juga menerapkan sanksi dan pendisiplinan bagi para santri yang melakukan pembulian.
Jadi dijamin itu tidak ada pembulian ya? Dijamin, insya Allah. Begitu ada pembulian, santri tersebut akan dikeluarkan ya. Mungkin masih ada yang ditambahkan? Itu cukup dari saya pribadi mewakili pengasuh. Mungkin ada tambahan nanti dari Direktur Bidang Kepesantrenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Junaidi. Saya selaku Kepala Jumiyah di Pondok Pesantren Fil Majdi, Jombang, Jawa Timur. Pertama, saya ingin mengajak adik-adik yang telah lulus ibtidah atau sekolah dasar atau tingkat sanawiyah SLTP bisa, jika menginginkan untuk melanjutkan studinya di pondok, mari bergabung dengan kami di Pondok Pesantren Fil Majdi. Di sini lebih mengutamakan memperdalam ilmu agama. Lebih diutamakan bisa untuk membaca kitab, dan juga dipentingkan lagi bisa berbicara dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab, sehingga ketika kita terjun di dunia internasional kita tidak gelagapan lagi, tidak membutuhkan ilmu-ilmu yang baru lagi, cukup diperoleh dari Pondok Pesantren Fil Majdi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون